Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nashhadu annahu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih la yakhafu lawmata laim hatta taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menambah bekal kita menghadap Allah. Alhamdulillah, tadi kita baru sholat maghrib ya, dan tentunya tadi juga sholat asar, duhur, subuh, dan insya Allah sepanjang hayat kita bertekad untuk menjaga sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan telaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, kitab yang menjelaskan tentang ringkasan cabang-cabang keimanan atau bagian-bagian iman. Ini kitab klop banget dengan orang-orang yang punya cita-cita hebat, yaitu ingin mati sebagai seorang mukmin sejati, ingin mati sebagai seorang muslim. Kecuali kalau orang itu cita-citanya hanya recehan-recehan dunia, hanya pengen jadi orang kaya, hanya ingin jadi orang top misalnya, tidak peduli akhirat, maka tidak nyambung dengan kitab ini ya. Kitab ini adalah hanya untuk orang-orang yang punya cita-cita hebat, ingin menjadi mukmin sejati, istiqamah di atas keimanannya, dan wafat dalam keadaan mukmin, dan puncaknya adalah menginginkan dan mengharap kepada Allah mendapatkan jaza imannya ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Alhamdulillah, pada kajian yang lalu kita sudah sampai, atau baru sampai ya, baru sampai cabang yang kedua, itu pun belum selesai waktu itu. Jadi malam ini kita lanjutkan dari Ats-Tsani min Syu'abil Iman ya, al-imanu bi Rasulillahi azza wa jalla sallallahu alaihim ajma'in wasallam. Pada kajian yang lalu ya, kita sudah menelaah dalil yang diketengahkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam menjelaskan bab ini, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah 285 ya. Dan ini menjadi dalil dalam banyak cabang-cabang keimanan. Iman kepada Allah dalilnya ayat ini ya, iman kepada malaikat dalilnya ayat ini, iman kepada apalagi kitab-kitab dalilnya juga ayat ini, iman kepada Rasul dalilnya juga ayat ini. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang disebutkan dalam kitab ini tercantum dalam Sahihain, tapi ini perlu diralat ya.
Hadis ini tidak tercantum dalam Sahihain. Sahihain itu yakni Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ini hanya tercantum di Sahih Muslim. Ya, tayyib. Hadis ini terkenal dengan hadis apa? Jibril. Kenapa hadis yang diriwayatkan Umar ini masyhur dengan sebutan hadis Jibril? Kenapa? Karena pada waktu itu Jibril alaihissalam datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelma ya dalam sosok atau dalam bentuk manusia. Sifatnya bagaimana Jibril ketika datang itu? Yang ada dalam hadis Umar ini. Penampilannya sifatnya. Nah, gimana? Kumuh, lusuh, kayak gembel gitu? Wow, Masya Allah. Syadidu bayadith thiyab. Bajunya itu sangat putih. Syadidu sawadis sya'ar. Rambutnya hitam pekat. Ya. Kemudian setelah sampai di haribaan Rasulullah, di hadapan Rasulullah duduk dengan sangat beradab. Ya kan? Kemudian memohon kepada Rasulullah agar menjelaskan tentang Islam, tentang iman, ya. Kemudian tentang apa? Tentang ihsan, tayyib, tentang ihsan. Kemudian tentang tanda-tanda kiamat, atau yang pertama waktu kapan terjadinya kiamat. Hadis Jibril ini dijabarkan oleh para ulama ya dalam kitab berjilid-jilid. Rukun Islam misalnya, antum bayangkan rukun Islam ada 5 itu ya. Ada syahadah, salat, zakat, puasa, haji itu. Antum bayangkan berapa hasanah ilmu yang diwariskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka rahimahumullahu ajmain berkenaan dengan ini. Ya kan? Kitabus shalah, kitabus zakah, kitabus siyam, kitabul hajj itu menjelaskan ini. Atau kalau syahadah la ilaha illallah biasanya dibahas di ranah apa ini? Akidah, ya kan? Demikian juga rukun iman yang 6 itu ya dijabarkan oleh para ulama menjadi materi inti ya, materi inti, materi pokok dalam akidah Islamiyah. Nah, kita ini sekarang sudah sampai pada al-iman bir rusul. Ya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh Jibril alaihissalam untuk menjelaskan iman, beliau menjelaskan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, sampai di sini karena ini yang ada kaitannya dengan pembahasan kita. Ya, kalau dilanjutkan wabil yaumil akhiri, terus apa? Lanjutnya terakhir apa? Ingat, diulang lagi itu kata kerjanya, fi'ilnya. Wa tu'mina, jadi bukan menggunakan wawu ataf ya, tapi disebutkan lagi wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarrih. Ya. Ini ilmu dasar keislaman ini ya, yang biasanya itu dari TK sudah diajarkan, sudah pada hafal anak-anak TK kecil. Bahkan di bawah TK sekarang ada ya, apa itu? PAUD. Alhamdulillah. Nah, untuk orang-orang yang sudah dewasa, apalagi sudah sepuh-sepuh kayak saya dan antum ini ya, ini tidak cukup hanya menghitung rukun iman ada 6 ya, tapi kita lakukan pendalaman sehingga substansi atau madmun bahasa Arabnya ya dari setiap rukun ini bisa kita kuasai. Dan insya Allah nanti saya kembangkan ya, kita mengambil dari sumber yang lain sebagaimana ketika kita mengkaji rukun iman yang pertama. Yang di sini cuma disebutkan al-imanu billah gitu ya.
Nah, pada waktu itu saya kembangkan merujuk kepada syarah atau penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang al-imanu billah. Demikian juga nanti dalam masalah cabang iman yang kedua ini. Baik. Hanya ini saja yang disebutkan di dalam kitab ini, ya, di dalam Mukhtasar Syu'abil Iman. Coba lihat antum apa namanya? Ini agak beda, ini terbitan Darussunnah, itu terbitan mana? Gak apa-apa. Darul Haq, Darul Falah, ya. Coba antum lihat cabang iman yang kedua, di situ halaman berapa? Ini kitabnya beda. Hah? Ada dalil lain yang disebutkan di situ selain yang saya bacakan tadi? Gak ada ya? Baik. Kalau begitu kita lanjutkan, kita kembangkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada utusan-utusan Allah. Ta'rif atau pengertian dan definisi Rasulullah. Siapa yang dimaksud dengan Rasulullah itu? Definisinya. Antum kan agama kita ini penuh dengan definisi-definisi. Antum kalau ditanya siapa yang disebut dengan sahabat, atau kalau satu orang sahabi, siapa yang disebut sahabi? Pengikut Rasul kan, tapi definisi yang ilmiah apa? Bertemu dengan Rasul, beriman, baik. Satu lagi, ya, beriman dan mati dalam keadaan mukmin. Jadi kalau ada sahabat yang murtad seperti Abdullah bin Khattal misalnya, ya itu bukan sahabat lagi, ya, yang dibunuh oleh Rasulullah pada waktu Fathu Makkah, ya. Jadi kalau seorang disebut sahabat itu pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu beneran, ya, bukan bertemu dalam mimpi atau ngaku-ngaku dalam mimpi, ya, pernah bertemu kemudian beriman dan wafat dalam keadaan mukmin. Meskipun dia pernah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada akhirnya beriman. Orang beriman itu tidak serentak, ikhwatal iman, ya. Yang kita sebut sahabat itu ada yang dulu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belakangan baru masuk Islam. Khalid bin Walid, sahabi kan? Pada waktu perang Uhud di barisan mana beliau? Quraisy. Ya. Abu Sufyan radhiyallahu anhu itu sudah kenyang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada akhirnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Nah, sekarang Rasul itu siapa? Ya. Nah, begini nih kita harus merujuk kepada ulama, ya, yang menjelaskan masalah ini. Baik, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan masalah ini. Insyaallah nanti kita akan dapat tambahan ilmu dari sini. Beliau rahimahullah menjelaskan ar-rusul jam'u rasul. Kata ar-rusul itu bentuk jamak dari kata rasulun, ya. Jadi kalau kita menyebut misalnya Muhammad Rasulullah, jangan antum sebut Muhammad Rasulullah, karena kalau Rusul itu jamak, ya, menunjukkan banyak, 3 ke atas, ya. Tapi kalau satu orang Rasul. Kecuali kalau antum menyebut Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum Rasulullah, ya. Nah, itu benar, ya. Tapi kalau satu, ya, maka kita coba ingat-ingat syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sinnya itu panjang, rasuluh. Nah, maka di sini diuraikan oleh beliau ar-rusul jam'u rasul bimakna mursal. Rasul tapi maknanya itu mursal, artinya orang yang diutus. Ay mab'uts bi iblaghi syai'in, yang diutus untuk menyampaikan sesuatu, ya.
Itu secara bahasa. Jadi kalau misalnya ada orang yang diutus, ya, diutus untuk menyampaikan sesuatu, maka orang tersebut disebut apa? Rasul. Ya. Secara bahasa. Misalnya saudara saya, nggak tahu saudara muda apa saudara tua, itu tua saya, tua Pak Akbar misalnya, ya, ngutus anaknya, Nuha anaknya, ya, antum namanya, ya, untuk menyampaikan sesuatu ke saya. Maka Nuha itu statusnya adalah utusan antum untuk menyampaikan sesuatu kepada saya. Itu secara bahasa Rasul. Tapi kalau sudah dinisbatkan kepada Rasulullah, oh, ini berarti definit maknanya. Utusan Allah. Subhanallah. Ya. Ini memiliki makna yang sangat apa? Khusus. Berarti diutus oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu. Nah, wal muraduhuna, yang dimaksud di sini dalam pembahasan iman kepada utusan-utusan Allah. Utusan Allah itu man uhiya ilaihi minal bashar bi syar'in wa umira bi tablighihi. Perhatikan ini definisi beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Man uhiya ilaihi minal bashar, yaitu manusia yang menerima wahyu, ya, bi syar'in berupa syariat, wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan, diwajibkan untuk menyampaikannya. Menyampaikannya kepada siapa? Kepada kaumnya. Orang yang menerima wahyu berupa syariat dan diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia, kepada kaumnya. Baik, ini yang dimaksud dengan Rasul. Ya. Rasul itu minhah ilahiyah. Untuk mengingat, ini ada istilah terkait dengan Rasul. Seorang menjadi Rasul itu anugerah dari Allah. Allah yang memilih. Tidak ada upaya orang mencalonkan diri supaya menjadi Rasul. Allah yang milih. Subhanallah, berarti ini orang istimewa. Makanya kita mendudukkan utusan-utusan Allah itu sebagai hamba-hamba Allah yang wajib kita muliakan. Golongan yang sangat istimewa. Nah, apalagi Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, afdalul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin. Nah, secara umum kalau orang itu sudah kita ketahui sebagai utusan Allah, ini berarti orang yang sangat istimewa karena dipilih oleh Allah Al-Alimul Khabir, ya, dipilih oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti, dipilih untuk menjadi utusannya. Dan utusan-utusan Allah ini tingkat keutamaannya beda-beda. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kalamallah, dan al-ayat. Ya. Maka kalau kita sekali lagi berbicara tentang utusan-utusan Allah, para anbiya wal mursalin, itu orang-orang yang sangat mulia. Tapi ada yang lebih mulia lagi di kalangan mereka ini, rasul-rasul ulul azmi. Ada berapa orang Rasulullah azmi? Nah, 5. Siapa aja? Ini kadang-kadang umat Islam itu nggak kenal Rasulullah azmi. Ya, aib. Orang Islam nggak kenal Rasulullah azmi itu aib. Iya, aib. Karena kalau tidak kenal, bagaimana nanti bisa menghadirkan mereka-mereka ini, beliau-beliau sebagai teladan? Oh, itu kaitannya. Nah, tapi kalau antum kalau tidak kenal misalnya orang yang paling kaya sedunia siapa? Antum tidak tahu, nggak aib. Ya. Orang yang paling kaya se-Indonesia siapa? Siapa orangnya? Berapa aset kekayaannya? Antum nggak tahu, nggak sempat ngurusin saya misalnya. Urusan saya banyak. Nah, misalnya, itu nggak aib. Ya kan? Tapi kalau orang sudah nggak kenal para nabi, nggak kenal para rasul, apalagi nggak kenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita jadikan pegangan hidup ini? Kita hitung ya, Nuh, Ibrahim, Musa,
Isa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini Rasul namanya ulul azmi, atau kalau dibaca biasanya ulul azmi, ya kan? Nah, dari sini ada masih bisa di ranking lagi dari 5 nama ini. Nah, keluarlah nomor 1 Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang beliau ini mendapatkan anugerah-anugerah istimewa yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Rasul sebelumnya. Di antaranya, kalau Rasul tersebelumnya itu diutus untuk kaum tertentu, sementara Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Itu anugerah khusus. Termasuk anugerah khusus Allah kepada Rasulullah itu apa? Diberi kemampuan untuk berbicara singkat, tapi maknanya sangat padat. Jawami'ul kalim namanya. Ya. Maka kalau ada orang Islam bicara, dia menyampaikan Islam, menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kadang-kadang sepenggal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cakupannya luar biasa. Innamal a'malu binniyat misalnya. Sepenggal sabda Rasulullah, innamal a'malu, kaitannya dengan semua amal ibadah. Ya. Baik. Apalagi keistimewaannya Rasulullah. Nah, yang antum ingat, dihalalkan dapat anugerah ghanimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan oleh Allah sifatnya, ya, dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Tuhanmu mendapatimu sebagai orang fakir, lalu dia memberi kecukupan. Dari mana jalur Allah memberi kecukupan itu? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, jalur rizkinya Rasulullah itu salah satunya adalah melalui ghanimah. Rasulullah jihad, kemudian menaklukkan daerah-daerah yang diperangi oleh Rasulullah, dapat ghanimah. Subhanallah, keren banget itu Rasul, itu mulia banget. Ghanimah itu spesial untuk Rasulullah dan umatnya, dan tidak pernah dianugerahkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul sebelumnya dan umatnya, ya. Tapi anak sudah setengah abad lebih belum pernah menikmati ghanimah. Sejak lahir sampai hari ini sepotong roti ghanimah saya belum pernah. Itu beli saya biasanya atau dikasih orang, ya. Antum ada yang pernah ini menikmati ghanimah? Yang kadang ghanimah dari mana orang ini, ya. Tapi itu ilmu, ya. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allahu Akbar, ketika menaklukkan Persia, itu ghanimahnya dahsyat, ya, dahsyat. Nggak tahu itu kalau dikurs dengan rupiah sekarang itu entah berapa triliun. Ya, baik, ini sedikit tambahan tentang bahwa Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasul banyak, ya, nanti akan ketemu pembahasannya. Tapi yang jelas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdalul anbiya wal mursalin, di dunianya dan di akhiratnya. Apa istimewanya Rasulullah di akhirat? Coba ingat-ingat tentang bab syafaat, ya. Ketika nanti orang di mahsyar itu sudah mencapai kondisi yang begitu parah, mereka mencari orang yang bisa memberi syafaat, mendatangi Adam alaihissalam. Adam angkat tangan, nggak bisa. Nuh alaihissalam angkat tangan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperkenankan syafaatnya oleh Allah. Di situ istimewa. Istimewanya lagi kapan? Masuk surga. Nah, pertama kali. Antum dulu pernah dengar katanya ada ustadz yang mengatakan Rasulullah itu pun tidak dijamin masuk surga gitu, ya. Ya. Ya, siapapun yang ngomong itu kalah dengan dalil, ya. Siapapun yang ngomong kalau bertentangan dengan dalil Al-Quran atau hadis yang sahih, maka omongan itu harus kalah, siapapun yang ngomong, ya. Rasulullah mengkabarkan, ati babal jannah fa astaftihuhu, ya, aku mendatangi pintu surga lalu aku minta dibukakan, ya. Faqala al-khazin, lalu sang penjaga itu bertanya, man ant, siapa anda? Rasulullah menjawab, ana Muhammad, ya.
Kemudian penjaga itu mengatakan, bika umirtu alla astaftiha ghairaka. Untuk anda saya diperintahkan membuka pintu dan tidak boleh membukakan pintu untuk siapapun selain. Nah, berarti Rasulullah orang yang pertama kali masuk surga. Kemudian kalau sudah sampai di surga, derajat beliau menempati suatu tempat yang paling istimewa. Ini ikhwatal iman, kadang-kadang pengetahuan kita tentang Rasulullah itu minim, sehingga Rasulullah itu tidak menduduki tempat istimewa di hati kita, sehingga gampang digeser artis Korea lah, digeser artis lokal, digeser oleh pemain bola. Masya Allah. Kenali Rasulullah SAW, berikan tempat yang istimewa, karena kita punya kewajiban-kewajiban besar kepada beliau. Di antaranya kita tidak mungkin menjadi mukmin sejati kalau kita tidak bisa mencintai beliau melebihi diri kita sendiri dan melebihi semua orang. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kalau antum, kita ini sebagai umat Islam tidak kenal lagi siapa Rasulullah, kita tidak kenal lagi apa kebaikan Rasulullah yang sampai kepada kita, kemudian kita dituntut untuk mencintai beliau melebihi semua orang, melebihi diri kita sendiri, mustahil kita bisa memenuhi tuntutan itu. Karena hati manusia itu tabiatnya dari dulu sampai hari kiamat nanti, itu dia akan mencintai orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Maka mengenal Rasulullah SAW ini penting banget, ya. Itu kalau ada orang yang mengatakan begini, katanya Rasulullah itu sudah sejahtera, derajatnya tinggi di sisi Allah, tapi kenapa umatnya masih mendoakan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada pertanyaan gitu gimana? Kalau begitu nggak usah dong. Kalau Muhammad itu sudah sejahtera, sudah enak, sudah penuh nikmat, ngapain kita doain dia? Percuma. Ini kadang-kadang syubhat ecek-ecek begini ini umat Islam terpengaruh. Akhirnya dia, oh iya ya, ngapain saya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sudah sejahtera. Rasulullah itu tidak butuh salawat kita. Tapi kita bersyukur kepada Allah yang membuka jalur salawat itu sebagai jalur untuk mendapatkan ganjaran. Man shalla alayya marra sallallahu biha asyra. Kita yang butuh salawat kepada Rasulullah supaya dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita menyebut fulan, misalnya fulan kemarin wafat rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Itu memang benar doa. Karena kita tidak tahu fulan itu gimana di barzahnya, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Tapi kalau Rasulullah itu jangan antum anggap bahwa di sana itu beliau masih membutuhkan selawat kita. Enggak, kita yang butuh selawat, ya, supaya dapat ganjarannya selawat, dapat fadilahnya selawat. Termasuk doa adzan, sesudah adzan itu doain Rasulullah kan? Betul. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi. Apakah Rasulullah butuh doa ini? Enggak. Kita yang butuh doa ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah. Nah, baik. Kita lanjut ya. Iman kepada Rasul, ini isinya, ini substansinya ya. Wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Rasul, kepada utusan-utusan Allah itu mencakup 4 perkara, 4 hal. Al-awwal al-imanu bi anna risalatihim, bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Mengimani bahwa kerasulan mereka itu benar-benar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meyakini bahwa beliau-beliau ini adalah benar-benar utusan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkan seseorang itu utusannya, ya, maka wajib kita imani bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Sumbernya dari mana? Dari mana Allah mengkhabarkan seseorang itu sebagai utusannya? Itu sumbernya di mana? Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Quran nanti akan menemukan nama-nama yang disebutkan oleh Allah sebagai utusannya. Nuh, ya kan? Ibrahim alaihissalam, banyak ya. Ada siapa? Nabi Saleh, Hud, dan seterusnya ya. Musa alaihissalam sampai Muhammadur Rasulullah. Jadi setiap nama
yang sudah disebutkan oleh Allah, diberitakan oleh Allah, dikhabarkan oleh Allah bahwa beliau itu utusan Allah, wajib kita imani bahwa beliau utusan Allah. Mengingkari satu saja itu nilainya sama dengan mengingkari semua. Jadi kalau misalnya ada orang Islam, dia percaya seluruh nabi, tapi ada satu ya dia ingkari, maka nilainya itu sama dengan mengingkari semuanya. Makanya orang Islam itu dalam urusan Rasul dia tidak membeda-bedakan. Sepanjang itu dikhabarkan oleh Allah ya sebagai Rasulnya, maka tidak dibeda-bedakan, semua diimani. Kecuali membeda-bedakan dalam keutamaan tadi hak. Kalau dia katakan Rasul ulul azmi itu lebih utama daripada Rasul yang lain, itu benar. Tapi dalam membeda-bedakan dalam arti sebagian diimani, sebagian diingkari, la abadan. Kalau cara beriman kita seperti ini, hasil akhirnya sama dengan nol, sama dengan tidak beriman. Difahami. Maka ada ungkapan juga al-imanu la yatajazza, juz'un la yatajazza. Iman itu satu kesatuan yang tidak bisa diimani secara parsial. Nah, ulama-ulama ketika menjelaskan masalah ini mengutip firman Allah, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan utusan-utusan Allah. Padahal Nuh itu adalah rasul yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan, untuk memurnikan tauhid. Yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh itu ya satu, Nuh. Karena rasul-rasul yang lain belum lahir. Ya. Tapi Allah mengungkapkan kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Ini diambil kesimpulan berarti mendustakan Nuh itu nilainya sama dengan mendustakan rasul-rasul, semua rasul. Demikian juga misalnya ahlul kitab. Ahlul kitab secara umum percaya nggak kepada rasul, utusan-utusan Allah? Percaya, ya kan? Misalnya semua rasul di ini, tapi giliran Nabi Muhammad SAW mereka ingkari, tidak percaya, atau diimani tapi imannya salah. Yahudi mengatakan Muhammad itu benar utusan Allah, tapi hanya untuk orang Arab. Benar nggak ini iman seperti ini? Benar mengakui beliau utusan Allah, tapi dibatasi kerasulannya itu hanya untuk orang Arab. Benar apa enggak? Ya enggak lah. Ketika kita meyakini beliau utusan Allah, maka kita juga harus ingat Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka orang Islam dimanapun ya, di belahan bumi manapun itu ya rasulnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau ada ajaran yang bersumber dari Rasulullah, jangan dikatakan itu ajaran Arab. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang beda dengan orang Arab. Banyak dulu mereka menyembah Lata, Uzza, Manat. Rasulullah datang mengajak manusia menyembah Allah ya. Ini kadang-kadang ada orang-orang yang menjauhkan kaum muslimin itu dengan narasi seperti itu. Ini kan orang Indonesia, ngapain sih? Nah, kalau ada ajaran yang bersumber dari Allah dan Rasulullah, kita menyebutnya adalah ajaran Islam. Untuk seluruh kaum muslimin, baik di Arab maupun non-Arab. Ya. Ini mulai ada ini orang-orang yang begini ini. Jadi apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu diidentifikasi, dikatakan itu ajaran Arab. Kita orang Indonesia nggak cocok dengan ajaran. Ya, iya. Ini perhatikan baik-baik. Ya. Mendustakan Rasul satu itu nilainya sama dengan mendustakan semuanya. Taib. Yang kedua, ats-tsani al-imanu bima alimna ismahu minhum bismi. Mengimani rasul-rasul yang sudah kita ketahui namanya. Jadi kalau Allah menyebut seseorang sampai definite namanya disebut itu sebagai utusan Allah, maka kita imani nama tersebut sebagai salah satu utusan Allah. Ya. Alhamdulillah anak belajar ini itu masih ibtidaiyah dulu. Jadi seperti apa Nuh ya, kemudian atau Adam, Nuh, Idris, Hud ya, Soleh dan seterusnya ya. Itu nama-nama yang kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh Allah sebagai
rasulnya, wajib kita imani. Kalau antum mengatakan tidak ada rasul namanya Ibrahim, padahal Al-Quran mengatakan Ibrahim, bahkan Ibrahim itu gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunan Ibrahim alaihissalam itu banyak yang dipilih oleh Allah menjadi nabi. Masya Allah ya. Imamul Muwahhidin, Khalilullah. Tapi gelar Khalilullah itu bukan hanya Ibrahim alaihissalam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga gelarnya Khalilullah. Tayyib. Misal Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihissalam. Wa haula'il khamsah hum ulul azmi minar rusul. Mereka berlima ini adalah rasul-rasul ulul azmi. Jadi kalau ada nama yang sudah disebutkan oleh Allah bahwa itu utusannya, maka nama itu wajib kita imani bahwa beliau adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita ketahui namanya, enggak usah kita repot-repot mencarinya. Kenapa? Karena rasul itu bukan hanya yang disebutkan oleh Allah. Total rasul itu banyak. Yang sebagian saja yang dikabarkan oleh Allah. Jadi ada yang tidak diberitakan kepada kita sehingga kita tidak tahu siapa namanya. Ya, tapi yang jelas Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Jadi ketika kita menemukan nama-nama rasul, ada tadi misalnya di Ibrahim atau Nuh dan seterusnya, ada berapa itu kalau kita hitung yang disebutkan? 25 ya. Nah, itu bukan berarti total utusan-utusan Allah itu hanya 25. Ada yang lain. Cuman tidak perlu kita repot-repot mencarinya. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena Allah menyatakan, Rasul, sungguh kami telah mengutus utusan-utusan kami sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu dan ada yang tidak kami kisahkan. Yang tidak dikisahkan oleh Allah, yang tidak diceritakan, yang tidak diberitakan oleh Allah. Kemana kita mencarinya? Hah? Tidak usah mencari. Yang kita imani itu yang disebutkan, yang tidak disebutkan tidak usah repot-repot. Maka masalah iman itu simple banget. Iman itu sebenarnya simple banget. Membangun keimanan itu tidak perlu repot-repot sebenarnya. Apa yang dikhabarkan oleh Allah kita tasdik, kita benarkan. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah kita, maka akhirnya nanti ada iman, ada akidah tentang Allah, tentang malaikat, tentang rukun-rukun iman yang lain. Taib. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Membenarkan berita-berita dari mereka yang benar. Ya. Sepanjang itu berita, khabar benar-benar bersumber dari Rasul, maka kita wajib membenarkan. Nah, ini kalau kaitannya dengan Rasulullah Muhammad SAW ya, jangan sampai begini kita ini. Kita percaya beliau utusan Allah, tapi beliau mengkabarkan sesuatu kita tidak percaya atau ragu-ragu atau pikir panjang untuk mentar dulu ini gimana. Enggak. Kalau kita sudah mengakui beliau utusan Allah, maka konsekuensinya kita membenarkan apa yang beliau kabarkan. Bahkan kabar-kabar dari Rasulullah itu adalah bagian materi iman kita. Misalnya kita bicara tentang alam barzakh ya, alam kubur. Ada apa alam kubur itu? Kalau kita hanya mengandalkan penginderaan kita ya, yang ada adalah ya areal pemakaman. Kalau Nasrani ya biasanya nisannya itu salib gitu. Bahkan kadang-kadang rapi banget, bersih banget kuburannya ya. Ya kan? Kalau Muslim itu biasanya ya, kalau di kampung-kampung itu ya cuman di apa? Kasih nisan batu gitu Pak ya. Nah, kalau di sini biasanya ada tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ada ini. Ya. Itu kan yang kelihatan. Tapi kalau kita melihatnya berdasarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, nanti kita punya iman. Ada namanya fitnatul qabr. Dari fitnatul qabr ini ada adabul qabr dan ada naimul qabr. Nah, itu kita karena kita mengimani masalah barzakh itu adalah sumbernya dari apa yang diberitakan oleh Allah, apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Makanya kalau ada orang dia mengimani Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusannya, tetapi dia mendustakan
Nah, ini hati-hati nih. Di sini nih. Banyak kadang-kadang orang tuh keren-kerenan. Gagah-gagahan dengan ininya. Akalnya ya. Akhirnya yang diberitakan oleh Allah dan Rasulullah itu kadang-kadang disortir dengan akalnya. Kalau enggak logis, kalau enggak ini ditolak. Ya Allah, kalau wahyu itu disortir pakai akal itu gimana itu? Gimana jadinya? Antum kalau dikasih tahu orang, diceritain bahwa Ibrahim alaihissalam itu pada satu saat pernah memohon kepada Allah agar Allah berkenan menunjukkan bukti kemahakuasaannya untuk menghidupkan orang mati. Lalu Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih 4 ekor burung, lalu dilumat, dicampur aduk, diletakkan di 4 penjuru, dicincang. Setelah itu Ibrahim disuruh memanggil burung itu, ternyata hidup kembali serentak menghampiri Ibrahim. Antum percaya? Kalau cerita begini antum ceritakan kepada orang-orang di luar Islam, antum mungkin dianggap dungu ya. Antum takut dicilai orang itu dungu? Bagi kita, kalau di dalam dada kita ada, kita mengimani itu, ini adalah nikmat yang lebih berharga daripada dunia dan dunia seisinya. Kenapa? Karena hati kita dilapangkan oleh Allah untuk mengimani itu. Nah, sekarang banyak orang-orang sudah sampai kepada masalah-masalah ateis. Dia gugat, kita mempunyai iman bahwa Allah itu Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Pemikiran-pemikiran ateis sekarang mulai bergerilya. Ya. Misalnya kita makan bismillah, kita awali, setelah itu alhamdulillah, minum bismillah alhamdulillah. Antum malu mempraktikkan ini di hadapan umum? Ini adalah cerminan daripada iman. Kita yakin ini rizki dari Allah, sebagai bentuk adab kita kepada Allah ketika ingin menikmati ini, kita istighdan. Bismillah, dengan namamu ya Allah aku menikmati rizki ini. Setelah masuk alhamdulillah. Begini ini mungkin orang Islam itu ada yang malu. Ya, di hadapan orang itu malu mempraktikkan adab makan seperti ini. Padahal ini kaitannya dengan iman. Antum ditanya orang baik-baik, anak-anak muda ini misalnya ditanya temannya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Berani nggak mengatakan alhamdulillah gitu? Seharusnya berani. Ini ajaran yang bagus dan itu cerminan iman. Karena kita ingat, kita sehat itu dari Allah, kita hidup ini dari Allah, kita menikmati ini dari Allah. Bahkan kita bisa beraktivitas seperti ini terkait dengan berapa nikmat. Hah? Atau misalnya ini antum menikmati sepiring nasi, itu terkait dengan berapa nikmat. Syekh Ibnu Utsaimin itu pernah menghitung, ya, nasi untuk bisa sampai dikonsumsi itu terkait dengan ratusan nikmat. Ya, ratusan nikmat. Makanya Islam mengajarkan untuk menghargai nasi itu sampai ke butiran. Tapi kadang-kadang ada orang makan itu masya Allah masih beberapa suap buang ini. Ya, Islam itu mengajarkan menghargai itu sampai butiran. Maka kalau kita misalnya makan pakai tangan gitu, ada, kalau orang Jawa bilang nyebutnya apa Pak? Satuannya itu kalau di tempat kita upo Pak ya? Iya kan? Itu ada yang lengket-lengket di tangan gini, disuruh apa? Karena kita tidak tahu keberkahan makanan itu bisa jadi ada yang itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi kadang-kadang masya Allah karena kita itu tidak ingat ini nikmat dari Allah yang kalau seandainya ada satu nikmat saja ada yang dicabut oleh Allah, kita tidak bisa menikmati ini. Ini ratusan nikmat hadirnya piring apa sepiring nasi di hadapan kita. Kalau kita kaitkan dengan Allah Rabbul Alamin, ya, Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Baik, jadi ini penting banget ya. Kemudian udah Isya ya? Udah masuk Isya? Nah, nanti yang keempat saya sambungkan pada pertemuan yang akan datang dan mudah-mudahan bisa masuk ke Al-Imanu bil Malaikah, cabang yang ketiga ya. Betul, yang ketiga iman kepada malaikat di situ. Coba lihat. Hah? Malaikat ya? Tayyib. Ya, mudah-mudahan nanti sampai suatu saat khatam kitab ini ya.
Satu saat. Ya mungkin setelah pemilu 2024 juga nggak apa-apa hatamnya, nggak apa-apa. Nggak, karena rata-rata orang itu yang selalu diingatkan 2024 gitu loh. Karena waktu itu kan nanti insya Allah sudah saatnya apa? Pemilu gitu kan. Nah kalau saya insya Allah setelah 24 mungkin atau bisa saja sebelum itu ya, bisa saja sebelum itu. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.